Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernahkah kita bertanya pada diri sendiri, siapakah aku sebenarnya? Apakah aku benar-benar mengenal diriku, atau selama ini hanya melihat bayangan yang kubuat sendiri? Seringkali kita hidup dengan identitas yang kita ciptakan. Entah itu sebagai seseorang yang kuat, pintar, sukses, atau bahkan sebaliknya, sebagai seseorang yang lemah dan tak berdaya. Namun, apakah itu benar-benar diri kita? Ataukah semua itu hanya ilusi yang kita bangun untuk bertahan dalam dunia ini? Tasawuf mengajarkan bahwa mengenali diri sendiri adalah awal dari perjalanan menuju Allah. Sebab, bagaimana mungkin kita berharap memahami Tuhan jika diri kita sendiri masih asing bagi kita? Hari ini, kita akan menyelami 10 cara tasawuf membantu kita melihat diri dengan jujur. Bukan dengan ilusi yang kita ciptakan, tetapi dengan cahaya kebenaran yang membuka tabir hati. Sebelum kita mulai, mari luangkan waktu sejenak untuk like, subscribe, dan share video ini, agar semakin banyak orang yang mendapatkan manfaat dari pembahasan ini. Sekarang, mari kita mulai perjalanan ini bersama-sama. Mengakui kelemahan diri dengan tawadu, kerendahan hati. Pernahkah kita duduk sendirian di malam hari, menatap langit, lalu bertanya dalam hati, siapa sebenarnya diriku? Apakah aku benar-benar memahami siapa aku? Atau selama ini aku hanya menjalani peran yang dunia berikan padaku? Kita cenderung melihat diri kita sebagai pribadi yang lebih baik dari kenyataannya. Kita merasa lebih berilmu, lebih bijak, lebih suci dibanding orang lain. Namun, jika kita jujur pada diri sendiri, pernahkah kita bertanya, apakah aku benar-benar rendah hati? Atau aku hanya ingin dianggap rendah hati? Apakah aku benar-benar seorang yang sabar? Atau aku hanya bersabar jika sesuai dengan keinginanku? Sufi mengajarkan bahwa salah satu hijab terbesar dalam mengenal diri adalah keangkuhan yang halus. Ia tidak selalu terlihat dalam kesombongan yang nyata, tetapi bisa tersembunyi dalam rasa bangga atas kebaikan kita sendiri. Seorang sufi besar pernah berkata, "Setiap kali aku merasa telah mencapai makrifat, aku justru semakin sadar bahwa aku belum mengenal diriku. Dan semakin aku mengenal diriku, semakin aku merasa kecil di hadapan Allah." Rasulullah SAW, manusia paling mulia, justru adalah manusia paling tawadhu. Beliau makan bersama para sahabatnya tanpa membedakan status. Beliau menjahit pakaiannya sendiri. Beliau tidur di atas pelepah kurma yang keras, sementara para raja tidur di istana. Jika manusia terbaik saja selalu merasa rendah hati, lalu bagaimana dengan kita? Terkadang, Allah memperlihatkan kelemahan kita melalui ujian. Kita diuji dengan kehilangan, kehancuran, atau kekecewaan, bukan karena Allah ingin menyakiti kita, tetapi karena Dia ingin menunjukkan bahwa kita tidak sekuat yang kita kira. Maka, jika kita ingin melihat diri dengan jujur, langkah pertama adalah mengakui bahwa kita bukan siapa-siapa tanpa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita adalah makhluk lemah yang seringkali tertipu oleh bayangan yang kita ciptakan sendiri. Meninggalkan identitas palsu yang dibentuk dunia. Sejak kecil, kita tumbuh dengan berbagai label. Anak pintar, pekerja keras, orang baik, pemimpin yang dihormati. Semua label ini membentuk gambaran diri kita. Dan tanpa sadar kita mulai menggantungkan makna hidup kita pada label-label itu. Tapi pernahkah kita berpikir, siapa kita tanpa semua label itu? Bagaimana jika suatu hari kita kehilangan semuanya? Jika gelar, pekerjaan, dan pengakuan dari orang lain lenyap, apakah kita masih bisa berdiri tegak dan berkata, inilah aku yang sebenarnya? Tasawuf mengajarkan bahwa dunia ini penuh dengan topeng. Kita memakai topeng yang berbeda di hadapan keluarga, di tempat kerja, di media sosial, bahkan di hadapan diri sendiri. Kita menampilkan versi terbaik dari diri kita kepada dunia, tetapi di dalam hati, seringkali kita merasa kosong.
Kekosongan itu muncul karena kita telah mengikat identitas kita pada hal-hal yang fana. Ketika dunia memuji kita, kita merasa berharga. Ketika dunia melupakan kita, kita merasa hampa. Namun, apakah harga diri kita benar-benar tergantung pada apa yang dikatakan orang lain? Seorang sufi pernah berkata, "Jika engkau ingin mengenal siapa dirimu, lihatlah dirimu dalam kesunyian, bukan dalam sorotan dunia." Ketika kita sendirian, tanpa ada yang menilai, tanpa ada yang memuji atau mencela, apakah kita masih merasa berharga? Jika kita merasa kosong saat tidak ada yang melihat, mungkin selama ini kita hanya hidup untuk citra yang kita bangun, bukan untuk hakikat diri kita yang sejati. Maka, jika kita ingin mengenal diri dengan jujur, kita harus berani menanggalkan topeng-topeng yang kita pakai. Kita harus kembali pada fitrah kita sebagai hamba Allah, bukan sebagai peran-peran yang diciptakan dunia. Melawan hawa nafsu yang menipu. Salah satu ilusi terbesar dalam hidup ini adalah perasaan bahwa kita sudah cukup baik. Hawa nafsu selalu membisikkan bahwa kita sudah cukup beriman, cukup ikhlas, cukup sabar. Tapi benarkah demikian? Sufi mengajarkan bahwa hawa nafsu itu seperti bayangan. Ia selalu ada, tetapi tidak selalu terlihat. Kadang ia berwujud kesombongan, kadang ia berwujud kemalasan, dan kadang ia berwujud kebanggaan atas amal kebaikan kita sendiri. Hawa nafsu membuat kita melihat diri kita lebih baik dari orang lain. Kita merasa lebih berilmu, lebih suci, lebih paham agama. Namun, saat ada seseorang yang mengoreksi kita, ego kita langsung memberontak. Kita merasa diserang, kita membela diri, kita mencari alasan untuk menutupi kesalahan kita. Pernahkah kita bertanya, jika aku benar-benar ingin menjadi pribadi yang lebih baik, mengapa aku begitu sulit menerima kritik? Tasawuf mengajarkan bahwa hawa nafsu bukan hanya soal syahwat dan kemewahan dunia, tetapi juga soal cinta diri yang berlebihan. Kita terlalu mencintai citra diri kita, sehingga sulit mengakui kesalahan. Salah satu cara untuk melihat diri dengan jujur adalah dengan menerima kenyataan bahwa kita bukanlah orang yang kita bayangkan selama ini. Ada banyak sisi diri yang masih perlu dibersihkan. Ada banyak niat yang belum sepenuhnya lurus. Oleh karena itu, para sufi selalu berdoa, "Ya Allah, tunjukkanlah kepadaku siapa diriku yang sebenarnya. Jangan biarkan aku tertipu oleh diriku sendiri. Sebab, yang paling berbahaya bukanlah kejahatan orang lain terhadap kita, tetapi kebohongan kita terhadap diri sendiri." Melihat diri melalui cermin muhasabah, introspeksi. Pernahkah kita bercermin? Saat melihat pantulan di kaca, kita bisa melihat wajah kita dengan jelas, tetapi hanya sebatas bentuk fisik. Cermin tidak bisa menunjukkan isi hati kita, tidak bisa memperlihatkan luka batin, kedengkian yang tersembunyi, atau niat-niat tersembunyi yang mungkin kita sendiri tidak sadar. Namun, tasawuf mengajarkan bahwa ada cermin lain yang lebih jujur daripada kaca, yaitu muhasabah, introspeksi diri. Sayangnya, kita sering kali lebih sibuk menghakimi dunia daripada mengoreksi diri sendiri. Kita lebih peka terhadap kesalahan orang lain dibanding kesalahan kita sendiri. Kita cepat melihat kekurangan orang lain, tetapi lambat menyadari kekurangan diri. Sufyan Ats-Tsauri pernah berkata, "Orang yang paling pandai bukanlah yang paling banyak ilmunya, tetapi yang paling sering menghisap dirinya sebelum Allah menghisapnya." Jika kita ingin mengenal diri sendiri dengan jujur, kita harus berani bertanya pada diri kita setiap hari. Apakah aku hari ini lebih dekat dengan Allah, atau justru semakin jauh? Apakah amal baik yang aku lakukan murni karena Allah, atau ada ria yang tersembunyi? Apakah aku sungguh-sungguh memperbaiki akhlakku, atau hanya berpura-pura baik di hadapan orang lain? Introspeksi diri bukan sekadar merenung sebentar, lalu kembali pada kebiasaan lama. Muhasabah sejati adalah ketika kita berani melihat ke dalam diri.
menemukan kegelapan yang ada di hati, dan berusaha membersihkannya dengan taubat dan perbaikan diri. Sebab yang paling berbahaya bukanlah dosa yang terlihat, tetapi dosa yang kita anggap bukan dosa. Menyadari bahwa dunia adalah cermin diri. Pernahkah kita merasa kesal dengan sikap seseorang? Atau merasa dunia ini tidak adil kepada kita? Seringkali kita melihat dunia ini sebagai sesuatu yang terpisah dari diri kita. Kita menyalahkan keadaan, menyalahkan orang lain, menyalahkan takdir. Namun, tasawuf mengajarkan bahwa dunia ini adalah cermin bagi diri kita sendiri. Jika kita merasa dunia penuh dengan orang-orang yang egois, bisa jadi karena kita sendiri masih memiliki ego yang belum kita sadari. Jika kita selalu menemukan orang yang memperlakukan kita dengan kasar, bisa jadi ada sesuatu dalam diri kita yang menarik perlakuan itu. Seorang sufi pernah berkata, "Ketika engkau melihat dunia, sesungguhnya engkau sedang melihat dirimu sendiri." Bagaimana dunia memperlakukan kita seringkali merupakan pantulan dari bagaimana kita memperlakukan diri sendiri dan orang lain. Jika kita ingin dunia menjadi lebih baik, maka perbaikilah diri kita terlebih dahulu. Karena pada akhirnya, dunia ini bukan hanya tempat kita hidup, tetapi juga tempat kita bercermin. Menghapus ketergantungan pada pengakuan orang lain. Manusia adalah makhluk sosial. Kita ingin dihargai, diakui, dicintai. Tetapi masalahnya adalah, seringkali kita menggantungkan kebahagiaan kita pada bagaimana orang lain melihat kita. Kita merasa bahagia saat dipuji, tetapi kecewa saat diabaikan. Kita merasa bangga saat dihormati, tetapi terluka saat dikritik. Kita merasa berharga saat diperhatikan, tetapi merasa hampa saat dilupakan. Namun, apakah nilai diri kita benar-benar bergantung pada pandangan manusia? Tasawuf mengajarkan bahwa salah satu hijab terbesar antara kita dan Allah adalah cinta terhadap pengakuan manusia. Jika kita masih terikat pada penilaian orang lain, maka kita belum benar-benar mengenal diri kita sendiri. Bayangkan jika suatu hari semua orang berhenti memuji kita. Tidak ada yang mengakui usaha kita. Tidak ada yang peduli dengan keberadaan kita. Apakah kita masih bisa merasa cukup? Sufi mengajarkan bahwa kebahagiaan sejati tidak terletak pada pujian manusia, tetapi pada ketenangan hati yang datang dari hubungan yang murni dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti kata Rabi'ah al-Adawiyah, "Ya Allah, jika aku menyembahmu karena ingin surga, maka jauhkanlah aku darinya. Jika aku menyembahmu karena takut neraka, maka masukkanlah aku ke dalamnya. Tetapi, jika aku menyembahmu karena cinta, maka jangan palingkan wajahmu dariku." Ketika kita melepaskan ketergantungan pada pengakuan orang lain, kita akan menemukan kebebasan sejati. Kita tidak akan mudah tersakiti oleh kata-kata manusia, karena kita sadar bahwa nilai diri kita tidak ditentukan oleh mereka, tetapi oleh hubungan kita dengan Allah. Maka tanyakanlah pada diri kita, apakah aku benar-benar mengenal diriku sendiri? Atau selama ini aku hanya mencari validasi dari orang lain? Menyadari bahwa ilmu tanpa akhlak hanya menambah ilusi. Di era modern, ilmu begitu mudah diakses. Kita bisa membaca banyak buku, menonton video kajian, mendengar ceramah dari ulama-ulama besar. Namun, apakah semua ilmu itu benar-benar membuat kita lebih baik? Ataukah justru semakin banyak ilmu yang kita pelajari, semakin besar ego kita? Ilmu tanpa akhlak adalah salah satu ilusi terbesar dalam perjalanan spiritual. Kita merasa telah memahami banyak hal, tetapi hati kita tetap keras. Kita hafal ayat-ayat tentang kesabaran, tetapi kita masih cepat marah. Kita tahu pentingnya ikhlas, tetapi kita masih ingin dihargai. Ilmu yang sejati bukanlah yang hanya menambah wawasan, tetapi yang melembutkan hati. Para sufi selalu mengingatkan bahwa ilmu yang tidak diiringi dengan akhlak hanya akan menjadi beban di akhirat. Sebab Allah tidak akan bertanya seberapa banyak ilmu yang kita kumpulkan, tetapi seberapa banyak ilmu yang kita amalkan.
Luqman Al-Hakim berkata, ilmu tanpa amal adalah seperti pohon tanpa buah. Jika kita benar-benar ingin mengenal diri sendiri, maka jangan hanya mengukur diri berdasarkan ilmu yang kita miliki, tetapi lihatlah bagaimana ilmu itu mengubah hati kita. Merenungi hakikat diri sebagai hamba Allah. Pernahkah kita duduk dalam keheningan, benar-benar jujur pada diri sendiri dan bertanya, siapakah aku di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Dalam hiruk-pikuk dunia, kita sering lupa akan identitas sejati kita. Kita mengejar pengakuan, status, kebanggaan, hingga tanpa sadar kita membangun bayangan diri yang tak nyata. Namun, ketika kematian datang, ketika semua gelar, jabatan, dan kebanggaan dunia sirna, hanya satu identitas yang tersisa. Aku adalah hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tasawuf mengajarkan bahwa kunci kebahagiaan bukanlah menjadi seseorang yang besar di mata dunia, tetapi menjadi seseorang yang kecil di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun, benarkah kita sudah menerima peran kita sebagai hamba? Ataukah kita masih merasa sebagai penguasa atas hidup kita sendiri? Ada saat-saat dalam hidup ketika kita merasa memiliki kendali atas segalanya. Kita berusaha mengatur segalanya sesuai keinginan kita. Namun, ketika rencana kita gagal, ketika kehidupan berjalan tidak seperti yang kita harapkan, saat itulah kita mulai sadar, aku bukan siapa-siapa. Aku tidak memiliki kendali atas dunia ini. Aku hanyalah hamba. Seorang sufi berkata, semakin aku mengenal diriku, semakin aku sadar bahwa aku tidak memiliki apa-apa, bahkan diriku sendiri. Segalanya milik Allah, dan aku hanyalah seorang musafir yang berlalu di dunia ini. Namun, mengapa sulit bagi kita untuk benar-benar tunduk kepada Allah? Karena kita terlalu sibuk membangun citra diri. Kita sibuk mempertahankan ego, sibuk membenarkan diri, sibuk mencari pujian, hingga lupa bahwa kita tidak diciptakan untuk itu. Maka, jika kita ingin melihat diri dengan jujur, kita harus bertanya pada diri sendiri, apakah aku benar-benar hamba Allah? Ataukah aku hanya mengakuinya di lisan, tapi menolak dalam hati? Seorang hamba sejati tidak memaksa kehendaknya kepada Allah. Dia tidak berkata, mengapa engkau mengambil sesuatu dariku, ya Allah? Tetapi ia berkata, apakah yang selama ini kupunya, jika bukan darimu? Ketika kita benar-benar menerima hakikat diri sebagai hamba, kita akan menemukan kebebasan sejati. Sebab, hanya mereka yang berserah kepada Allah, yang benar-benar merdeka dari belenggu dunia. Menjalani hidup dengan zuhud, tidak terikat pada dunia. Dunia ini penuh dengan ilusi. Apa yang kita anggap berharga hari ini bisa menjadi sesuatu yang tidak berarti esok hari. Berapa banyak orang yang menghabiskan hidupnya mengejar sesuatu yang pada akhirnya hanya meninggalkan kehampaan. Ada orang yang mengejar kekayaan, berpikir bahwa harta akan memberinya kebahagiaan. Tapi ketika ia mendapatkannya, ia masih merasa kurang. Ada orang yang mengejar popularitas, berpikir bahwa dikenal oleh banyak orang akan membuatnya berarti. Tapi ketika ia mendapatkannya, ia tetap merasa kosong. Tasawuf mengajarkan bahwa dunia ini seperti bayangan. Semakin kita mengejarnya, semakin ia menjauh. Namun, jika kita berbalik dan tidak lagi mengejarnya, ia justru akan mengikuti kita. Zuhud bukan berarti meninggalkan dunia, tetapi tidak menjadikan dunia sebagai tujuan. Seseorang bisa memiliki banyak harta, tetapi hatinya tetap tenang karena ia tidak terikat pada harta itu. Sebaliknya, ada orang yang miskin, tetapi hatinya penuh keserakahan karena ia masih terikat pada dunia. Pernahkah kita bertanya pada diri sendiri, seberapa besar aku terikat pada dunia ini? Ketika kita kehilangan sesuatu, apakah hati kita terguncang? Ketika orang lain lebih sukses dari kita, apakah hati kita dipenuhi iri? Jika ya, mungkin tanpa sadar kita telah menjadikan dunia sebagai pusat kehidupan kita.
Para sufi mengajarkan bahwa dunia ini hanyalah perjalanan singkat. Kita datang ke dunia ini tanpa membawa apa-apa, dan kita akan meninggalkannya tanpa membawa apa-apa. Maka, mengapa kita masih begitu terikat padanya? Seorang sufi berkata, "Jangan engkau mencintai dunia seperti seorang pecandu yang terus mengejar sesuatu yang akan menghancurkannya. Tapi, jadilah seperti seorang musafir yang hanya mengambil secukupnya untuk perjalanan menuju akhirat." Jika kita benar-benar ingin memahami diri sendiri, kita harus melihat bagaimana kita memandang dunia. Apakah kita hidup untuk dunia, atau kita hidup untuk Allah? Mencari Allah dalam diri, bukan dalam citra yang diciptakan. Di era modern ini, kita diajarkan untuk membangun citra diri. Kita diajarkan untuk memiliki branding, untuk menampilkan versi terbaik dari diri kita kepada dunia. Tapi, pernahkah kita bertanya, apakah aku benar-benar seperti yang kulihat di cermin? Ataukah itu hanya citra yang kubangun untuk diterima orang lain? Tasawuf mengajarkan bahwa mengenal Allah dimulai dari mengenal diri sendiri. Namun, bagaimana mungkin kita mengenal Allah jika kita bahkan tidak mengenal siapa diri kita yang sebenarnya? Banyak orang mencari Allah di luar dirinya. Mereka mencari makna dalam pujian orang lain, dalam pencapaian dunia, dalam pengakuan manusia. Namun, semakin mereka mencari di luar, semakin mereka merasa kosong. Seorang sufi berkata, "Engkau mencari Allah di langit, padahal Dia lebih dekat daripada urat nadimu. Engkau mencarinya dalam kata-kata, padahal Dia telah berbicara kepadamu melalui setiap detik kehidupanmu. Allah tidak ditemukan dalam popularitas. Allah tidak ditemukan dalam pujian manusia. Allah tidak ditemukan dalam citra diri yang kita ciptakan. Allah ditemukan dalam keheningan hati, dalam kejujuran terhadap diri sendiri, dalam kesediaan untuk menanggalkan semua topeng dan mengakui bahwa kita hanyalah seorang hamba yang bergantung sepenuhnya padanya." Maka, jika kita ingin memahami diri sendiri dengan jujur, kita harus berhenti mencari Allah di luar diri kita. Kita harus berhenti mencari makna dalam hal-hal yang fana. Kita harus kembali ke hati kita, ke tempat di mana Allah telah meletakkan fitrah kita. Sebab, pada akhirnya, satu-satunya hubungan yang benar-benar berarti dalam hidup ini bukanlah hubungan kita dengan dunia, tetapi hubungan kita dengan Allah. Pada akhirnya, perjalanan mengenal diri adalah perjalanan pulang. Pulang ke hakikat kita sebagai hamba Allah. Pulang dari segala ilusi, dari citra yang kita bangun, dari kebohongan yang kita percayai selama ini. Jika hari ini kita masih merasa terasing dari diri sendiri, masih merasa kosong, meski segalanya telah dimiliki, mungkin saatnya kita bertanya, apakah aku benar-benar hidup? Atau hanya menjalani kehidupan yang diciptakan oleh pikiranku sendiri? Tasawuf mengajarkan kita untuk tidak takut melihat diri sendiri dengan jujur. Sebab, saat kita berani melepas semua topeng, kita akan menemukan sesuatu yang lebih besar dari sekadar identitas duniawi. Kita akan menemukan cahaya Allah yang selalu ada dalam hati kita. Jadi, mulai hari ini, mari kita berhenti hidup dalam bayangan. Mari kita berani menatap cermin jiwa dan bertanya dengan jujur, siapakah aku di hadapan Allah? Jika video ini menyentuh hati dan membuka pemahaman baru untuk Anda, jangan lupa tinggalkan komentar, bagikan kepada teman-teman, dan dukung terus channel ini dengan subscribe. Terima kasih sudah menemani perjalanan ini. Semoga Allah selalu membimbing kita menuju kebenaran sejati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.